Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan dirinya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku cek dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Cancer dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Wheel of Fortune. Oke, nice. Wheel of Fortune ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Cancer. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, Wheel of Fortune tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat positif secara visualisasi ya teman-teman. Secara visualisasi loh, secara gambaran. Kenapa? Kartu ini selalu saja identik dengan yang namanya banjir keberuntungan, dengan yang namanya sebuah roda kehidupan yang bakal berputar. Jadi ada sebuah indikasi tentang bagaimana perubahan-perubahan di dalam kehidupan kamu itu cukup besar nantinya, teman-teman. Ya kan? Kamu bakal sukses kah? Bakal bahagia kah? Ya, semuanya bakal kaya kah? Ya, bakal terlepas dari semua belenggu kah? Ataupun orang-orang yang menzalimi kamu akan terkena karma kah? Ya, nah itu. Nah, kemudian aku punya The High Priestess. Oke, jadi melihat tentang bagaimana energi kartu kedua ini, dapat aku akui sih sebenarnya teman-teman. Ya, kalau dikatakan mungkin ujiannya banyak, masalahnya banyak yang selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, tetapi aku akui pula kamu orang yang sangat penyabar di sini. Kamu orang yang nggak pernah apa ya teman-teman mengeluh dengan keadaan yang ada gitu loh. Ya, ya mungkin kalaupun mengeluh bukan kepada siapapun, ya tetapi kepada Tuhanmu, ya kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi ketika seseorang itu sudah memiliki masalah yang rumit berat teman-teman dan kamu mengadu kepada Tuhanmu, tentu itu sesuatu hal yang baik, ya kan? Karena ketika kamu mengadu kepada seseorang, teman-teman, itu juga nggak bakal ada artinya. Belum tentu orang lain akan mendengarkan masalah-masalahmu, mau mendengarkan masalah-masalahmu. Dan termasuk mungkin itu adalah sahabat kamu sendiri, keluarga kamu sendiri, teman-teman. Ya, terkecuali orang tua. Oke, dan pasangan ya, bisa saja. Tetapi hal yang baik adalah ketika kamu selalu mengadu kepada Tuhanmu, teman-teman. Ia akan meminta terus kebaikan. Nah, mungkin saja karena doa-doa kamu inilah yang menembus langit, teman-teman, ya kan? Dan kemudian aku rasa sesuatu hal yang wajar juga ketika Tuhan akan memberikan hal yang terbaik untuk kehidupan kamu. Kenapa? Aku punya death. Death ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah masalah yang terjadi selama ini, ujian yang selama ini terjadi itu bakal segera berakhir. Ya, berakhirnya sebuah permasalahan yang terjadi dan akan, ya kan? Ada sebuah transisi kehidupan baru yang akan lebih baik, teman-teman. Sebuah transisi kehidupan yang lebih baik, ya. Dan ini mungkin saja akan meliputi segala hal, teman-teman. Ya kan? Nah, itu tadi ekonomi, kesehatan, ya. Kemudian ya hubungan asmara, rumah tangga. Nah, ternyata aku punya judgement, teman-teman. Sebagai energi penutup, ya kan, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih teman-teman ya doa-doa kamu.
dan sepertinya doa-doa kamu juga disambut baik. Oke, doa-doa kamu sepertinya memang berpotensi akan ada yang terkabulkan teman-teman ya, mungkin salah satunya ini sebuah perubahan besar ini ya teman-teman. Ya semoga deh untuk teman-teman Cancer yang memiliki masalah, semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu bisa selesai dalam pekan ini ya. Dan kehidupan yang lebih baik itu bisa kamu rasakan. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya. Rezeki ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Cancer dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki kamu ya, teman-teman? Oke, aku punya Knight of Pentacles. Kesatria koin muncul hadir sebagai energi pembuka ya. Sebagai energi pembuka tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat positif sih, teman-teman, ya kan? Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah kemajuan ataupun tentang bagaimana rezeki kamu akan mulai mengalami sebuah kelancaran ataupun kestabilan dalam pekan ini, ya. Nah, ternyata memang benar aku punya 9 pedang. Nine of Swords ini muncul hadir, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana keterpurukan kamu, tentang bagaimana ketidakstabilan kondisi keuangan kamu, tentang bagaimana kondisi kehidupan keuangan kamu yang cukup kritis, teman-teman. Dari sini kan cukup terlihat ya bahwasannya ya keuangan kamu memang lagi bermasalah, teman-teman. Keuangan kamu lagi benar-benar bermasalah. Nah, jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, apapun situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kamu, ya yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk tetap bersemangat, yakin, ya, yakin kamu punya energi besar kok, yang dapat kamu pergunakan untuk ya ibaratkan menaklukkan dunia lah. Artinya kamu bakal bisa bangkit dari keadaan ini. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk membangun kembali mindset positifmu, teman-teman. Bagaimana cara kamu untuk ya kan lebih percaya terhadap kemampuan yang kamu miliki, maka niscaya teman-teman kamu akan bangkit sebenarnya. Ya, mungkin tanda-tandanya ini gitu loh, keuangan kamu akan kembali stabil. Karena semakin kamu seperti ini teman-teman terpuruk, ya banyak orang yang senang bahagia melihat kesusahan kamu gitu ya. Nah, kemudian aku punya Knight of Cups, Satria Cangkir. Satria Cangkir muncul hadir teman-teman untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang bagaimana keuangan kamu tuh bakal mengalami sebuah kemajuan. Tentang bagaimana kondisi rezeki kamu itu bakal memang benar-benar akan terlihat lebih bagus, teman-teman. Iya kan? Ada pencapaian loh di sini. Nah, jadi wow, kemudian aku punya Ace of Swords. Jadi cukup terlihat sebenarnya teman-teman tentang beberapa keberhasilan yang pada akhirnya akan kamu raih, pencapaian terbesar kamu, iya kan? Jadi paling tidak akan begitu banyak teman-teman Cancer yang berpotensi berpeluang akan bangkit dari kondisi kehidupan keuangan yang mungkin lagi kritis, teman-teman, ya. Dan mungkin juga akan begitu banyak teman-teman Cancer yang akan lebih sukses nantinya, sukses besar, ya kan? Seperti itu. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini. Sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Cancer dalam pekan ini ya? Aku punya 8 pedang, 8 tongkat, mohon maaf, kemudian ada 7 tongkat, dan aku punya 3 of Pentacles, 3 koin. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Cancer. Jadi, dari ketiga kartu ini teman-teman cukup menggambarkan sebenarnya tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu yang lagi bermasalah. Ya, mohon maaf, hubungannya lagi rumit. Oke, rumitnya masalah rumah tangga kamu bukanlah sesuatu hal yang harus membuat kamu tuh menyerah dan berputus asa untuk tidak mau menyelesaikan segala sesuatunya. Semuanya bisa terselesaikan. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk berani membangun sebuah komunikasi yang baik, hubungan yang baik dengan pasangan kamu ketika mungkin masalah ini berkaitan dengan konflik.
Dan kemudian ketika masalah rumah tangga ini berkaitan dengan kondisi rezeki ataupun keuangan, teman-teman, coba juga untuk membangun sebuah sinergi yang baik dengan pasangan kamu, kerjasama. Nah, yang aku lihat mungkin selama ini kerjanya masing-masing gitu loh, nggak saling support. Jadi ini yang bakal menyulitkan untuk tercapainya sebuah tujuan bersama, teman-teman. Karena tujuannya juga bersama dong, ya kan? Mungkin di satu sisi pasangan kamu punya usaha ataupun kamu memiliki usaha, pasangan kamu tuh nggak mendukung. Nah, ini bakal susah. Padahal ya kalau dapat duitnya, rezekinya ya untuk bersama, ya kan? Sebenarnya tujuannya baik untuk kebersamaan, teman-teman ya. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara untuk membangun sebuah komunikasi yang lebih baik. Oke. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang berpacaran ya. Oke. Nah, aku punya Temperance. Kemudian aku punya Ten of Wands. Dan aku punya King of Wands, teman-teman. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara berpacaran dari teman-teman Cancer ya. Jadi memang dari ketiga kartu ini teman-teman ya aku lihat sih sebenarnya hubungannya terkadang rumit, terkadang baik, nggak stabil gitu ya kan. Nggak stabil hubungannya. Ini selalu terjadi karena keegoisan sebenarnya ya kan. Keegoisan masing-masing. Coba deh untuk saling dikontrol teman-teman ya. Karena kalau aku lihat ya kalian saling membutuhkan gitu. Dan sebenarnya nggak ingin terpisahkan. Tetapi karena keegoisan masing-masing inilah yang selalu saja menimbulkan adanya sebuah masalah-masalah baru, konflik-konflik baru di dalam sebuah hubungan. Nah, jadi harus saling introspeksi diri di sini, teman-teman. Dan kemudian Temperance ini katanya menggambarkan tentang bagaimana hubungan kamu akan kembali stabil ya mudah-mudahan, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang jomblo ya dan single. Oke. Oke, kita akan lihat apakah ada kabar baik teman-teman untuk kehidupan asmara kamu nih yang jomblo dan single. Aku punya 7 cangkir teman-teman ya. Kartu ini selalu saja identik dengan yang namanya sebuah harapan, keinginan ya kan. Tentu semuanya ingin yang terbaik lah. Dari jodoh, asmara, kemudian dari kondisi ekonomi, rezeki, kemudian ingin dijauhkan dari orang-orang yang toksik, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, apakah ada sebuah indikasi tentang kabar baik yang akan kamu terima? Ada kabar baik pertama, teman-teman datangnya dari kondisi keuangan ataupun rezeki. Nah, untuk teman-teman Cancer, ada peluang nih yang bagus nih untuk kamu membangun kembali mungkin kondisi ekonomi kamu yang lagi terpuruk, mungkin yang lagi terjatuh, kondisi ekonominya akan kembali bangkit di sini. Bakal ada sebuah peluang ya mungkin teman-teman. Peluang ini mungkin berupa tentang pekerjaan baru, bisnis baru nantinya, ya ataupun hal-hal lain yang sedang selama ini kamu lakukan gitu. Nah, ternyata aku punya 9 koin, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana kelimpahan materi dan rezeki yang bakal kamu dapatkan dan kamu peroleh, teman-teman. Ya, dan apakah kartu ini juga menggambarkan tentang bagaimana jodoh dan asmara? Ya, teman-teman, kamu harus bersabar, ya kan? Mungkin saja ketika kamu sudah sukses terlebih dahulu, ya kan? Kemudian baru Tuhan akan segera mempertemukan kamu nih dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Ada The Star, ada Ten of Pentacles, dan aku punya 8 koin teman-teman. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman sebenarnya sih kartunya sangat positif istimewa lah ya. Terlihat tentang bagaimana sih kamu merasa cukup nyaman dengan hubungan ataupun kedekatan kamu dengan seseorang. Tetapi nampaknya bukan hanya kamu yang menginginkan mendapatkan dia gitu teman-teman. Tetapi ada energi lain yang mungkin saja berusaha juga untuk mendapatkan dia. Ataupun mungkin dengan kata lain, energi ini selalu saja identik dengan adanya energi-energi kehidupan lama yang ingin kembali. Mungkin seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu ataupun mungkin seseorang yang ingin hadir ya kembali di dalam
yang pernah menjalin hubungan dengan dia gitu ya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Cancer ya. Aku punya tanggal 13, 12, 22, 18, tanggal 8, 28, tanggal 6, 17, 29, 26, tanggal 1, dan tanggal 31. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.